Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan saya, Leli Novita. Oke, di video kali ini nggak bosan-bosan saya mau bahas tentang bisnis online tanpa modal. Mudah-mudahan kalian nggak bosan ya, karena pada prinsipnya bisnis online pun bisa dilakukan bisnis online itu bisa dilakukan tanpa ada tempat, tidak ada batasan usia, tidak ada batasan modal, bahkan modal kuota dan internet, dan bisa dilakukan di mana aja, di mobil, ketika lagi di luar, nggak harus di dalam kantor, pokoknya fleksibel banget. Nah, itulah asiknya berbisnis online. Oke, kalau kita berbisnis online, apa aja yang diperlukan? Satu, tentunya toko. Nah, toko itu bisa berupa akun medsos kita. Apa aja akun medsos kita? Kalian yang tahu, kalian punya Instagram atau punya YouTube atau punya Facebook, atau bahkan sekarang anak-anak zaman now menggunakan TikTok. Jangan salah, TikTok juga bisa digunakan untuk jualan, karena sekarang para digital marketer pun sudah banyak yang merambah ke dunia TikTok. Jadi TikTok bukan hanya untuk joget-joget saja ya, tapi ternyata bisa untuk jualan. Selama ada traffic, nah disitulah tempat kita jualan untuk para pembisnis online. Nah, jadi traffic itu apa? Nah, kalau traffic untuk pebisnis online itu, yaitu kita mendatangkan orang-orang yang melihat ke toko kita atau akun media sosial kita, seperti akun Instagram kita, akun Facebook kita, akun YouTube kita, atau akun marketplace kita seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Oke, bagaimana bisa orang membeli ke toko kita atau akun media sosial kita, sedangkan orang aja nggak melihat barang dagangan kita, dan kita di Instagram followernya 0, di YouTube viewernya 0, di Facebook pertemanannya sedikit. Bagaimana bisa barang kita bisa laku, teman-teman? Makanya tugas kita sebagai bisnis online itu mendatangkan traffic. Jadi kalau awamnya orang buka toko itu harus ada yang melihat ke toko kita atau barang dagangan kita. Nah, kalau di bisnis online kita harus mendatangkan traffic sebanyak mungkin, karena perbandingannya itu dari sekian follower, dari sekian orang yang melihat toko kita atau melihat postingan kita, itu dari 100 orang yang beli itu cuman sekitar 1 atau 1%. Jadi kalau saya ibaratkan, ada cold target atau masih dingin, atau warm target atau targetnya sudah mulai mau kena nih, sudah mulai mau beli nih. Nah, kalau misalnya follower kita di Instagram itu 100 orang, itu bisa kita sebut cold target atau masih dingin, cuman follow kita aja, dan itu pun sudah menjadi traffic kita. Nah, bagaimana supaya menggiring menjadi warm target atau yang dia mulai tertarik tanya-tanya untuk beli? Misalnya kita jualan sepatu, mereka tanya, ini warnanya apa aja, modelnya apa aja. Nah, itu bisa kita sebut warm target atau dia hampir tertarik untuk beli. Tinggal keputusan terakhirnya dia beli apa tidak. Nah, itu pintar-pintarnya teman menjelaskan spesifikasi produk dan keunggulan produk serta perform toko kita. Servisnya bagus apa enggak, nanti kalau di chat balasnya lama, nah mereka bisa ngabur, akhirnya dari yang warm target bisa jadi cold target lagi, akhirnya nggak jadi beli, lolos deh. Nah, itu tugas kita harus bisa mencari traffic ke toko kita, mendatangkan pembeli, dan ada yang namanya kita servis yang bagus agar orang itu puas. Meskipun dia tidak beli, tapi dia akan berpikir ulang untuk beli karena kita servisnya bagus dan menyenangkan, serta kualitas barang kita juga tidak diragukan lagi. Karena kita main digital, tidak bertemu langsung, barang tidak bisa dilihat langsung, makanya pintar-pintar kita supaya bisa meyakinkan calon pembeli. Nah, kalau kita mau toko kita rame atau kita mau barang dagangan kita laku keras, katakanlah kita mau barang dagangan kita laku 1000 pieces per bulan, jadi kita harus mendatangkan traffic berapa? Kalau misalnya tadi perbandingannya aja 1%, itu menurut review para pebisnis online dan menurut para mentor atau praktisi pebisnis online, 1% yang beli dari sekian banyak traffic yang datang, perbandingannya 1:100, 1% ya teman-teman. Kalau kita mau laku 1000 pieces sebulan, berarti kita harus mendatangkan traffic 100.000 orang. Banyak banget traffic 100.000 orang, mendatangkan orang. Bagaimana caranya? Sedangkan yang follow Instagram saya aja cari follower susah banget. Nah, teman-teman, kalau di bisnis online itu ada 2 cara mendatangkan traffic. Sudah pernah saya bahas di video sebelumnya juga. Satu, secara organik. Kalau secara organik atau secara manual kita follow, unfollow, kalau di Instagram atau kita rajin komen, rajin post, rajin upload, itu traffic akan naik.
tapi tentunya tidak secepat kalau kita melakukan yang berbayar atau paid promo. Nah, di paid promo ada yang namanya Instagram Ads, Facebook Ads. Nah, Instagram Ads dan Facebook Ads bisa mentarget secara spesifik. Misalnya kita jualan tas, kita mentarget di kota mana, range usia berapa, dan kita bisa tentukan mau yang produktif, karena untuk mencapai kuantiti penjualan yang banyak kita memerlukan pembeli yang punya penghasilan. Jadi kita bisa target ke perusahaan tertentu misalnya, atau kita bisa target di kota tertentu. Bisa sangat spesifik banget dilakukan di Instagram Ads atau Facebook Ads. Tentunya berbayar. Jadi toko kita akan di-push untuk naik agar orang-orang bisa melihat akun kita. Nah, jadi bisnis online tanpa modal tidak benar-benar tanpa modal ya teman-teman. Kalau yang secara organik tetap butuh kuota internet dan gadget. Kalau teman-teman ada modal, teman-teman bisa untuk mempush atau mengiklankan barang dengan teman-teman dan akun teman-teman. Bahkan jualan di YouTube pun kalau viewernya 0, barang kita nggak akan dilihat, lalu siapa yang beli? Nah, di YouTube pun ada cara berbayar atau iklan. Tapi kalau teman-teman pelajari, banyak juga sih kalau teman-teman punya sedikit dana bisa ikut mentoring. Jadi mentoring kelas Instagram, mentoring kelas YouTube, atau mentoring kelas Facebook. Tapi tenang aja, saya bukan ingin mempromosikan kelas mentoring ya teman-teman. Saya cuma saran aja, karena saya pun di awal-awalnya gaptek dan banyak ikut kelas mentoring sampai saya bisa menguasai beberapa cara kerja media sosial untuk jualan atau bisnis online. Oke teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini tentang bisnis online again dan again. Jangan pernah bosan ya teman-teman, karena di masa pandemi seperti ini apalagi yang bisa kita lakukan selain tetap produktif dan bermanfaat. Kalau kita suka bikin konten seperti ini, ya tentunya memberikan tips dan sharing tentunya. Syukur-syukur dapat penghasilan, ya enggak? Tapi kalau dapat penghasilan itu wajib ya, itu teman-teman harus targetkan. Karena kita mempunyai tujuan dan visi misi yang jelas. Tentunya hasil akhir mengikuti kalau kita konsisten dan kerja keras dan tahu ilmunya. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen, dan share informasi ini jika bermanfaat. Oke.